Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Jainuddin dari jurusan Teknik Mesin kelas A1. Saya di sini akan menjawab soal pertanyaan UAS Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengamu Dr. Muhammad Syaifuddin MA. Yang pertama, bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Jelaskan dengan dalil atau ayat, hadis atau rujukan kitab fikih. Kita tahu sendiri bahwa sholat tahajud itu suatu sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Perlu diketahui bahwa tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Jadi, jika kita tidak tidur sama sekali di waktu malam, maka sholat sunnah yang dilakukan tidak dinamakan sholat tahajud, sebagaimana menurut pendapat kuat atau mu'tad. Imam Romli dalam karyanya Nihayatul Muhtaj ila Syahril Minhaj menyebutkan, sholat tahajud disunahkan dengan kesepakatan ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala pada Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatajaz bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa sholat tahajud harus dilakukan setelah tidur. Oleh karena itu, jika ingin melaksanakan sholat tahajud, hendaknya tidurlah sebentar, walaupun sebentar, walaupun 10 menit, 15 menit, setidaknya kita harus tidur. Tetapi jika memang tidak bisa tidur, maka ada sholat sunnah yang lain bisa dikerjakan. Contohnya sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana hukum mengkondo sholat sunnah? Jelaskan. Menurut Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW selalu mengkondo sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukannya setelah zuhur. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'u qabla adh-dhuhri shalat ba'daha. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah mengerjakannya setelah sholat zuhur. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengkodo sholat sunnah itu hukumnya boleh saja. Menurut Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW selalu mengkodo sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukannya setelah zuhur. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'u qabla adh-dhuhri shalat ba'daha. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah mengerjakannya setelah sholat zuhur. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengkodo sholat sunnah itu hukumnya boleh saja. Jika kita mengkodonya maka kita mendapat pahala, dan jika kita tidak melakukannya maka kita juga tidak mendapatkan dosa. Bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu dia mengalami haid padahal dia belum tawaf ifadah? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah sampai di Makkah, namun beliau mengalami datang bulan sehingga tidak bisa melakukan tawaf dan sa'i. Namun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah pun memberikan respon dengan menyatakan, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan tawaf di Baitullah sebelum suci. Di hadis ini dijelaskan bahwa perempuan yang sedang mengalami haid diperbolehkan dan sah-sah saja untuk menjalankan haji. Tapi jika sedang mengalami undur atau haid, tidak diperbolehkan tawaf sebelum suci. Jadi hanya menjalankan amalan-amalan haji selain tawaf dan sa'i itu. Yang nomor selanjutnya, ketika penyewa barang merusakkan barang sewaan, apakah dia harus menanggungnya? Jelaskan dengan dalil, ayat, hadis atau rujukan kitab fikih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Anahu sallallahu alaihi wasallam naha anal mujarati wa amara bil mujarati wa qalala ba'sa biha, yang artinya sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW melarang muzaraah dan memerintahkan muajarah atau akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan muajarah,
masuk di sini yaitu muajarah, yaitu untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu. Jadi jika ada kesepakatan atau perjanjian, maka penyewa wajib mengganti apa barang yang dirusaknya. Jika tidak ada perjanjian, maka bisa diselesaikan dengan cara berdamai atau yang lainnya. Yang selanjutnya, bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis atau rujukan kitab fikih. Pada jawaban kali ini ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ulama membolehkan pemanfaatan barang asal barang tersebut ada syarat izinnya atau sudah melalui kesepakatan untuk boleh digunakan. Yang kedua, tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena pemanfaatan barang yang digadaikan ini pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat atau keuntungan sendiri terhadap barang jaminan adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang. Dan ini termasuk lingkup bahasan yang kedua sebagai di atas. Jadi yang kedua, ulama tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena sama saja dengan menipu atau memanfaatkan atau mengambil keuntungan demi diri sendiri. Akan tetapi boleh dilakukan. Tapi kembali lagi boleh dilakukan bahwa itu dengan kesepakatan dengan si pegadai. Jika ada kesepakatan maka sah-sah saja. Selanjutnya, apakah bunga bank identik dengan kodrah atau tampi kami mengandung riba? Dengan demikian diharamkan. Pada kali ini ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama, sebagian ulama seperti Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan forum ulama Islam dan juga MUI Indonesia. Wa akhallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah mengalahkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada hadis lagi mengatakan anjabirin qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidihi wa qalahum sawa'un. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan atau memberikan, menuliskan, dan kedua orang yang menyaksikannya. Yang kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Syed Tahtawi, Abdul Wahab Kalab, dan Muhammad Syaltut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 29. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi pada pendapat yang kedua ini, jika kedua belah pihak telah setuju atau saling suka sama suka atau terjadi kesepakatan, maka sah-sah saja. Jadi untuk riba atau tidaknya itu tergantung dari diri kita sendiri, itu menganggap riba atau tidak. Jika kita menganggapnya itu sah, jika kita sudah memiliki kesepakatan dengan bank, maka itu sah-sah saja. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya Muhammad David Saifuddin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.